Jadi kalau kamu sudah sholat maghrib, ya toh, itu tertutup 7 pintu neraka itu. Barulah kamu bisa melakukan sholat subuh rakaat pertama, ya toh, ampunan terhadap itu. Simbolnya 2 ini. Baru rakaat kedua namanya rahmah. Dimohon kepada teman-teman mahasiswa untuk tidak meninggalkan masjid At-Tarbiyah karena akan ada kultur dari Kiai. Sekali lagi dimohon kepada teman-teman mahasiswa untuk tidak meninggalkan masjid At-Tarbiyah karena akan ada kultur dari Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah adik-adik, para mahasiswa yang saya cintai, para masyayikh, para kiai yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita baru saja menjalankan atau menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah di Masjid At-Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kita cintai bersama ini. Semoga kita bisa selalu istiqomah untuk sholat berjamaah. Sholat subuh itu dimensinya 2 rakaat ya. Rakaat pertama ampunan terhadap seluruh dosa. Rakaat kedua rahmat terhadap kita semuanya. Jadi rakaat pertama sholat subuh itu ampunan tertutupnya seluruh dosa yang kita lakukan. Rakaat kedua itu membuka pintu rahmah pada kita semuanya. Oleh karena itulah maka ketika Adam dan Hawa alaihi wassalam terlempar dari surga ke bumi ini, di bumi, keduanya mengatakan waqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, bumi ini kok dalam keadaan gelap gulita gitu. Zulum, zalamnya gelap gulita. Maka kalau kamu melakukan dosa itu kamu disebut dengan zalim. Kenapa? Karena kamu akan di dalam kegelapan alias berada di dalam neraka. Neraka itu gelap gulita, plus panas dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok bumi ini gelap gulita? Bumi ini dulu sebelum dihuni oleh Adam sudah ada penghuni bangsa jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Itu dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 26-27, nanti dicek ya. Jadi sebelum Adam dicipta dan dilempar ke bumi ini, alias sebelum Adam dan Hawa berada di bumi, menghuni bumi ini gelap gulita. Kenapa? Ya oleh karena bumi ini dihuni oleh jin, sebangsa jin. Jin itu sesuai dengan namanya gelap, tidak kelihatan. Jin itu kekuatannya dalam kegelapan.
tidak memerlukan sinar matahari. Loh, berarti tumbuh-tumbuhan bagaimana? Ojo dibahas itu ya. Pokoknya ngono lah. Ya. Nggak usah berdebat. Jadi bumi ini gelap gulita. Oleh karena itulah perjalanan Hawa dan Adam, Adam dan Hawa. Adam terlempar ke Rohun di India, Hawa terlempar di Jeddah. Jeddah itu nenek. Dulu namanya bukan Jeddah, ya tempat gitu aja. Oleh karena ditempati ibu Hawa di situ dan dia adalah perempuan pertama di bumi, maka disebut dengan Jeddah. Jeddah artinya apa? Nenek. Kalau kakek, jadun atau jidun, jaddatun atau jiddatun, you know? Jidun atau jadun, jadun atau jidun kakek, jiddatun atau jaddatun nenek. Adam terlempar di Rohun, di Everest, Hawa terlempar di Jeddah. Maka keduanya itu berjalan miring. Berjalan miring itu bahasa Arabnya isdalafa yasdalifu, menjadi Musdalifah. Musdalifah tempat isim atau dzaraf makan, tempat bertemunya kedua manusia ini dalam perjalanan miring. Orang kalau gelap kan miring jalannya, nggak maju. Kalau kamu dalam kegelapan kan nggak maju ya, miring-miring. Nah gitu kan. Bertemulah keduanya, itu Adam sininya kanan, Hawa kirinya di Musdalifah. Musdalifah itu tempat bertemuannya dua manusia. Dulu namanya bukan Musdalifah, ya wis pokok tempat itu. Disitulah bertemunya Adam dan Hawa, disebut dengan Musdalifah. Lalu miset, kan belum sadar karena gelap, gitu, karena gelap. Iki sopo iki? Ini Adam apa Hawa? Lah barulah setelah sadar keduanya bahwa Adam menyadari ini adalah Hawa, Hawa menyadari ini adalah Adam, di Arafah. Arafahnya sadar. Setelah sadar barulah naik itu bahasa Arabnya jabal. Ma tola wartafa'a minal ardi jabalun. Naik di atas jabal itu terus berkasih sayang. Maka jabal itu disebut dengan rahmah. Rahmah itu kasih sayang artinya. Saya kembali ke depan. Subuh itu dimensinya 2. Rakaat pertama adalah ampunan terhadap dosa dari kegelapan. Apa dosa itu? Tertutupnya 7 pintu neraka, yaitu malam gelap gulita, maghrib 3, isya 4. Apa itu? Hawiyah, sakor, lador, maghrib ya toh. Lalu apalagi? Sa'ir, jahim, kutoma, jahanam. Rakaat 4 isya. Jadi kalau kamu sudah sholat maghrib ya toh, itu tertutup 7 pintu neraka itu. Barulah kamu bisa melakukan sholat subuh rakaat pertama, itu ampunan terhadap itu, simbolnya 2 ini. Baru rakaat kedua namanya rahmah. Wa illam taghfir lana rakaat pertama, wa tarhamna rakaat kedua. Apa rahmah itu? Terbukanya 8 pintu surga. Wujudnya apa? Zuhur 4, asar 4. Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qaror, Ma'wa, zuhur. Asar apa ini? Naim, Maqamun Amin, Darul Firdaus, kemudian Jannatul Khulud. Asar. Terbuka 8 pintu surga. Oleh karena itulah maka kalau kamu menegakkan sholat 5 waktu itu, kamu menjadi mukmin. Mukmin tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Nerakanya kamu tutup, surganya kamu buka. Apa nutup neraka itu? 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Ampunan kau dapatkan, rahmah kasih sayang Allah kau dapatkan. Terbukanya 8 pintu surga. Maka sebelum masuk surga itu ada sholat penghormatan. Apa itu? Sholat duha. Sholat duha itu sholat menyambut masuk surga. Ben sehat, biar dapat fadl rezeki yang banyak, ya toh? Sehat seger waras. Begitu ya. Semoga kita bisa istiqomah. Sholat subuh ini nanti akan saya sampaikan seperti apa sih
sholat tahajud dan lain sebagainya, supaya kita termotivasi untuk hal itu. Apa yang saya sampaikan ini bisa dilihat dalam YouTube nanti ya. YouTube saya, channelnya Yaimim Official, YAIMIM. Tolong di subscribe ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.